Provinsi Jawa Timur kini jadi wilayah terbanyak kedua di Indonesia dalam kasus positif COVID-19. Ahli epidemiologi menyatakan lonjakan ini tak lepas dari masih banyaknya pergerakan serta aktivitas masyarakat. Kendati sudah ada pembatasan sosial berskala besar PSBB. Persebaran kasus COVID-19 di Jawa Timur masih menunjukkan tren peningkatan. Meski di sejumlah wilayah seperti Surabaya Raya, pemerintah telah menetapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Kasus COVID-19 Jawa Timur hingga 11 Mei 2020 tercatat positif 1.536 kasus, angka yang sembuh 244 orang, dan yang meninggal dunia 149 orang. Dalam peta sebaran corona nasional, Jawa Timur kini berada di posisi kedua, menggeser posisi Jawa Barat, sementara kasus COVID-19 terbanyak masih ada di DKI Jakarta. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menjelaskan, peningkatan kasus corona di Jawa Timur merupakan hasil tes cepat dan pelacakan. Di samping terungkapnya beberapa klaster corona. Nah, ini misalnya beberapa klaster ini kan sebetulnya kira-kira 2 minggu terjadi sebelum PSBB. Hanya saja data ini kemudian keluar setelah PSBB. Kami sebetulnya 4 hari yang lalu sudah dapat ini Bu, data-data yang dulu sempat di PCR ini yang positif, kira-kira total nanti Surabaya itu 714. Ini 4 hari yang lalu. Jadi kami sudah ngitung kapan ya 714. Ternyata hari ini kita tembus kalau di Surabaya 741, bukan 714 malah 741. Oke. Nah, saya ingin mengajak kepada kita semua bahwa kita harus bersinergi, sinergi. Ahli epidemiologi Universitas Airlangga, Windu Purnomo di program Sapa Indonesia Malam di Kompas TV menyebut masih tingginya pergerakan masyarakat meski ada kebijakan PSBB jadi pemicu lonjakan COVID-19 di Jawa Timur. Di daerah Jawa Timur sendiri, bahkan di daerah-daerah yang sudah diberlakukan PSBB, ya katakanlah di Surabaya Raya, pergerakan warga juga masih cukup tinggi. Ya. Makanya karena itu kan dalam evaluasi kemarin, ya jadi saya kebetulan mengikuti evaluasi di gugus tugas Provinsi Jawa Timur, memang pergerakan masih ada meskipun sudah turun, tetapi tidak bebas pergerakan ya. Iya. Pasar-pasar pun masih ada dan para pengunjung tidak melakukan protokol kesehatan yang seharusnya. Di Jawa Timur, kota Surabaya masih menjadi wilayah terpapar COVID-19 tertinggi, meski PSBB sudah diterapkan 2 pekan terakhir. Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini menyebut 50% pasien COVID-19 yang dirawat di Surabaya adalah warga dari berbagai kabupaten kota di Jawa Timur. Untuk itu, Pemkot Surabaya berencana menggandeng rumah sakit swasta sebagai rumah sakit karantina untuk memperkuat penanganan corona. Menghadapi tren peningkatan COVID-19, Pemkot Surabaya sempat kekurangan alat tes COVID-19, baik untuk rapid test maupun reagen untuk swab PCR, alat yang bisa mempercepat deteksi. Itu semakin bagus gitu. Makanya saya nggak peduli bahwa dikatakan ini tinggi, bahwa dikatakan saya nggak peduli. Justru saya harus cari sebanyak mungkin supaya terutama yang kita bisa tracing ya. Maksudnya sebanyak mungkin ya sampai uangnya kan ini juga uangnya rakyat gitu kan, nggak bisa kemudian saya seenaknya. Jadi yang kita tracing itu kita tes gitu. Masih tingginya kasus corona mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang penerapan PSBB di Surabaya Raya hingga 25 Mei mendatang. PSBB tahap 2, pengawasan akan lebih ketat termasuk penindakan bagi para pelanggar. Tim Liputan, Kompas TV.